Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hulman Irfan Sitorus, peserta PLDP 3 Angkatan 21. Saya berasal dari Kebun Seikebara PT Perkebunan Nusantara 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan modul tentang manajemen fungsional. Yang pertama yaitu manajemen tanaman. Untuk menghasilkan tanaman yang dapat menunjang produksi yang tinggi, diperlukan proses yang panjang, mulai dari pembibitan sampai dengan panen. Untuk yang pertama yaitu di pembibitan. Pembibitan bertujuan untuk penyediaan bahan tanaman yang baik dari segi mutu maupun kuantitas, serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kedua yaitu proses tanam ulang. Tanaman ulang bertujuan untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi tanaman melalui proses olah tanah sesuai dengan standar kerja ataupun instruksi kerja. Yang ketiga yaitu fase TBM atau tanaman belum menghasilkan. Di dalam fase ini diperlukan pemeliharaan dan pemupukan serta kastrasi yang baik untuk menciptakan tanaman yang sehat dan jagur yang dapat menunjang pencapaian produksi pada saat memasuki fase tanaman menghasilkan. Yang berikutnya yaitu fase tanaman menghasilkan, yang akan saya jelaskan masalah terkait manajemen panen. Panen dilakukan bertujuan untuk pencapaian kuantitas produksi baik dari segi jumlah maupun mutunya. Kita dapat melaksanakan panen dengan terlebih dahulu menetapkan standar kematangan panen. Yang berikutnya yaitu organisasi panen. Kita dapat menghitung kebutuhan tenaga panen dan tenaga unit kendaraan pengangkut panen, pengangkut produksi melalui kegiatan penghitungan angka kerapatan panen. Setelah kita dapat estimasi produksi yang akan dicapai besok, kita dapat menghitung jumlah pemanen yang kita butuhkan dan unit pengangkutan TBS yang kita butuhkan untuk menghindari TBS restan yang dapat mengakibatkan penurunan mutu produk dari TBS itu sendiri. Yang berikutnya yaitu manajemen jalan dan jembatan. Dalam membangun perkebunan kelapa sawit, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah faktor topografi, karena sangat berkaitan dengan kemudahan kegiatan panen atau potong buah dan pembuatan serta pemeliharaan jalan. Flowchart pembuatan jalan yaitu yang pertama penentuan layout blok dengan mempertimbangkan topografi areal. Yang kedua yaitu penentuan klasifikasi jalan berdasarkan penggunaan, yaitu bisa kita klasifikasikan jalan tersebut main road, collection road, jalan panen atau jalan kontrol. Yang berikutnya yaitu plantation agribusiness insight. Agribisnis dapat diartikan sebagai pengusahaan pertanian yang berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya meraih nilai tambah komersial yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Karakteristik bisnis perkebunan adalah yang pertama, produksi yang sangat bergantung pada kondisi tanaman dan faktor alam. Yang kedua, produk dalam jumlah banyak dan mudah rusak. Yang ketiga, berada pada areal yang luas, sementara unit terkecil adalah pohon. Yang keempat, melibatkan tenaga dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, berupa pertanaman monokultur sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Materi berikutnya yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan kerja itu sendiri memiliki makna terhindar dari kecelakaan kerja dengan cakupan K3 berupa pengendalian bahaya sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja memiliki makna terhindar dari penyakit akibat kerja, umumnya karena terpapar pekerjaan atau lingkungan kerja dalam waktu yang lama. Komitmen K3 terdiri dari 3, yaitu yang pertama usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir, perbaikan secara berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu sistem manajemen mutu. Saat ini yang menjadi acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu adalah standar yang dipakai secara internasional
melalui ISO 9001 tahun 2008 dan telah diperbarui di ISO 9001 tahun 2015. Adapun alur proses dalam penerapan sistem manajemen mutu yaitu yang pertama, penyusunan rencana mutu. Rencana mutu merupakan hal penting dalam penerapan sistem manajemen mutu. Adapun tahapan penyusunan rencana mutu, yang pertama yaitu proses penetapan rencana mutu. Yang berikutnya, proses penyusunan rencana mutu unit kerja. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rencana mutu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu tahapan penerapan dokumen. Hal-hal yang penting dalam penerapan dokumen yaitu yang pertama, sosialisasi ke seluruh unit kerja. Yang kedua, membuat daftar keterikatan unit kerja dengan dokumen yang ada yang diterapkan di masing-masing unit kerja. Yang ketiga yaitu pengendalian dokumen. Yang keempat, pelaksanaan proses kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang terakhir, proses pemantauan proses dan produk. Unit kerja harus menetapkan sarana pemantauan dan pengukuran yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian hasil pekerjaan. Pemantauan proses dan produk dapat dilakukan dengan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengukuran yang telah ditetapkan serta dilakukan evaluasi ketidaksesuaian. Apabila terjadi ketidaksesuaian, akan dilaksanakan tindakan korektif sesegera mungkin. Demikian materi manajemen fungsional dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.